Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Insyaallah kita melanjutkan dari kita. Kita malam ini masuk ke dalam pembahasan al-isti'arah. Sekarang kita ngebahas tentang jenis-jenis isti'arah. Seperti itu. Jadi sejatinya isti'arah itu ada dua jenis. Imma yang langsung ditasrihkan musta'arnya, imma yang tidak. Yang tidak itu berarti disembunyikan. Maka ini pembahasan kita al-isti'arah. Kita kemarin sudah melihat isti'arah itu adalah majaz. Al-isti'arah. Isti'arah itu adalah majaz. Kenapa dikatakan isti'arah itu majaz? Karena isti'arah itu sama-sama isti'mal lafzi li ghairi mawdi'ahu. Ada lafaz tetapi isti'mal lafaz ini bukan kepada makna mawdu' lahu wa tahqiqiyannya, melainkan kepada makna mawdu' lahu yang ta'wiliyannya. Jelas ya? Oke. Maka itu isti'arah itu adalah majaz. Karena dia sama-sama isti'mal lafzi li ghairi mawdi'nya. Terus di sini. Nah, selanjutnya saat kita lihat al-isti'arah, hanya saja tafrik dia dengan mursal yang kemarin karena dia itu adalah al-majaz bi'alaqatin. Nah, karena dia itu adalah al-majaz yang alaqahnya ini adalah al-musyabahah. Oke, pembahasan kita ini. Yang dimana jenis isti'arah itu sebenarnya ada dua maksudnya. Jenis isti'arah dari sisi ini, dari sisi apakah musta'arnya itu dimunculkan atau tidak. Nah ini. Maka di saat di dalam isti'arah perlu kita mengetahui. Saya sampaikan gini. Karena dikatakan alaqah isti'arah itu adalah musyabahah. Alaqah isti'arah itu musyabahah. Nah, kita udah jelas ya alaqah ya. Alaqah itu adalah keterkaitan atau ikatan. Makanya alaqah itu juga ikatan. Alaqah itu adalah ikatan antara makna mawdu' lahu tahqiqiyan dengan makna mawdu' lahu ta'wiliyannya. Kaitannya apa? Misal kita katakan gitu. Kalau seandainya tasbihnya itu antara makna sama makna, maka kita katakan seperti yang contoh kemarin itu. Ar-rajul, ini antara makna sama makna ya. Ar-rajul asy-syuja' kal hayawan al-muftaris fi syaja'ah. Ini kalau antara makna sama makna. Tetapi kalau misalnya rajul suja punya lafaz, maksudnya ini maudhu' lahu seperti itu. Ini adalah maudhu' lahu, yang dimana maudhu' lahunya ini maudhu' aslinya adalah Zaid
hayawan muftaris, ini maksudnya maudhu lahu tahqiqinya ya. Maka kita katakan ini Zaid adalah maudhu. Nah, kita gambarkan jadi Zaid itu adalah al maudhu. Maudhu di sini maksudnya lafaz ya, atau ditambahkan al-lafdu biar gak bingung. Oke, Zaid adalah al-lafdu al-maudhu. Sedangkan ini adalah al makna al maudhu lahu. Nah, saat rajulun suja itu adalah makna maudhu lahu li Zaid, maka dia statusnya adalah makna maudhu lahu wat'an tahqiqiyan. Jelas ya maksud di sini ya. Maka kita taruhkan di sini. Wat'an tahqiqiyan. Oke. Oke. Nah, di sini juga ada. Ini berarti ini kita pindahkan di sini. Terus di sini ada al. Karena ini adalah makna juga, al makna. Al maudhu lahu wat'an tahqiqiyan juga. Nih, saat lafaz hayawan makna hayawan muftaris itu maudhu'nya adalah al-asad. Oke, gini. Al-asad. Nah, ini berarti adalah al-lafdu. Oke, kebayang ya? Ini misalnya kita mentasbihkan makna sama makna, atau kita mentasbihkan lafaz sama lafaz, yaitu dengan mengatakan Zaidun kal di sini. Ah, saya jawabkan kal asadi sama di sini. Jadi syaja'ah. Zaidun kal asadi fi syaja'ah. Nah, ka ini adalah ada tuh syabah atau ada tuh syabih. Sedangkan ini dan ini, maka keduanya ini adalah wajibus syabah. Titik keserupaannya. Ini yang musyabahahnya nanti. Karena ada titik keserupaan. Makanya akhirnya dikatakan dengan alapannya itu musyabahah. Karena ada titik keserupaan. Oke, sini kita tulis ya. Titik serupa. Nah, kenapa saya preteli seperti ini? Karena mau menunjukkan bahwasanya, di sini bahwasanya tasbih itu hakiki. Makanya kemarin di pertemuan pertama waktu kita membahas tentang al-lafdu, kan gitu kan? Al-lafdu sebelah sininya adalah al-hakiki. Hakikiyah gitu maksudnya. Nah, hakikiyah itu ada dua kemungkinan. Imma tasbih, imma la. Lihat nih, maksudnya tasbih itu hakiki. Seandainya kita mentasbih makna sama makna, tetap aja bahwasanya makna ini adalah atau makna ini adalah maudhu lahu daripada lafaz yang dipakai di tasbih. Seperti kata-katanya adalah Zaidun kal asadi fi syaja'ah. Lihat, waktu nyebut kata-kata Zaidun, itu memang Zaidun sebagai lafzul maudhu beserta makna Zaidun sebagai makna maudhu lahu, yaitu rajul suja. Jelas? Waktu nyebut kata-kata asad, itu memang asad sebagai lafzul maudhu beserta makna dia, yaitu makna maudhu lahu. Yang kedua maknanya ini, baik rajul suja ataupun hayawan musalis, itu sama-sama wat'an tahqiqiyan bagi dia. Jelas ya? Di sini rajul suja maknanya Zaid wat'an tahqiqiyan. Ini hayawan muftaris makna kepada Zaid, makna maudhu lahu kepada Zaid wat'an tahqiqiyan. Nah, ini membuktikan bahwasanya di dalam tasbih itu masih hakikat. Jelas ya maksudnya ya, gitu. Tapi tasbih ini nanti kita jadikan sebagai gerbang di dalam isti'arah. Kenapa? Nah, karena di dalam isti'arah
itu ada gini, di dalam isti'arah itu dia hanya menyebutkan musyabbah bihnya saja. Paham ya? Gitu. Yang lainnya dibuang. Seperti itu. Ini nggak disebut, ini musyabbahnya nggak disebut. Terus ada tuh syabahnya nggak disebut. Terus juga wajhu syabahnya nggak disebut. Yang dipaparkan hanya musyabbah bih. Paham gak nih? Oke. Maka Zaid ini di satu sisi dia adalah al musyabbah. Sedangkan Asad di satu sisi adalah al musyabbah bih. Oke. Nanti di koridor, bahasanya nanti di koridor isti'arah, maka musyabbah bihnya itu dinamakan dengan al musta'ar minhu. Ini ingat mana posisi musta'ar minhu dan musta'ar lahu itu penting untuk pertemuan besok. Karena kita besok masih membahas isti'arah dengan jenis yang berbeda, dengan jenis korinahnya. Kalau misalnya isti'arah punya qarinah yang memperkuat makna musta'ar minhu, namanya ini. Kalau isti'arah punya qarinah yang memperkuat makna mustahar, baru satu lagi. Yang ini dinamakan dengan al musta'ar lahu. Al musta'ar lahu. Oke. Secara hakikat yang menjadi musta'ar minhu dan musta'ar lahu itu maknanya. Jelas ya? Yang menjadi musta'ar minhu dan musta'ar lahu itu adalah maknanya. Jelas? Gitu maknanya. Sedangkan lafaz zaidnya itu nanti dikatakan sebagai musta'ar. Gitu. Lafaz zaid dikatakan sebagai musta'ar. Dan lafaz asad dikatakan sebagai musta'irnya. Karena ada yang minjem, ada yang dipinjam. Jelas ya? Gitu. Berarti waktu dikatakan asad datang, dia tuh sedang minjem. Minjem apa? Minjem maknanya Zaid. Paham ya? Gitu. Dia sedang minjem maknanya si Zaid. Itu secara hakikat yang saya tunjukkan. Maka musta'ar lahu itu sejatinya adalah ininya, rojulun sujanya makna. Maksudnya musta'ar lahu itu adalah makna daripada lafaz, makna daripada lafaz musyabbah. Sedangkan musta'ar minhu itu adalah makna dari lafaz musyabbah bih. Sedangkan lafaz-lafaznya ini nanti dikatakan musta'ar dan musta'ir. Karena lafaznya itu ada yang dipinjam dan ada yang minjem. Jelas? Gitu, ada yang dipinjam, ada yang minjem. Nah, ini nanti yang mana musta'ar, yang mana musta'ir itu nanti tergantung perspektif. Kalau perspektifnya kita lihat dari sisi asad, maka asad itu adalah musta'ir. Kenapa? Karena waktu kita katakan gini, ditunjukkan di sini ya. Misal kata-katanya adalah ra'aitul asada fil hammam. Nah, maka si asad ini adalah si peminjam. Kenapa dikatakan si peminjam? Karena dia minjem maknanya si Zaid. Ditaruh ke sini. Yang dimana Zaid itu punya makna apa? Yaitu rojul suja. Sehingga lafaz ini peminjam makna daripada si Zaid. Paham nggak maksudnya? Kalau kita lihat perspektifnya Asad. Karena kalau kita lihat perspektifnya Asad, berarti dia sekarang lagi minjem. Minjem apa? Minjem maknanya Zaid. Paham ya? Makanya akhirnya dia yang itlak. Kenapa kok bisa dia yang itlak? Karena dia seakan-akan sedang memakai bajunya Zaid di situ. Padahal kan kita mengatakan yang saya lihat Zaid, tapi dia punya sifat seperti Asad. Akhirnya saya pakaikan baju seperti itu, baju ke dia. Gitu jelas. Nah, dengan lafaz Asad. Nah, Asad ini seakan-akan sedang memakai baju yang dia itu menjelma seperti Zaid. Jelas? Itu kalau kita dari perspektif Asad. Nanti kalau kita lihat dari perspektif Zaidnya, maka kebalik. Gitu. Kalau kita lihat dari perspektif Zaidnya. Kalau di sini dia yang minjem. Kalau misalnya dari perspektif Zaidnya, maka ininya yang minjem jadinya. Makanya saat saya katakan musta'ar sama musta'irnya itu nanti tergantung perspektif. Jelas ya? Tapi nanti seringnya karena kita ngelihat dari perspektif ini aja. Sehingga akhirnya kita katakan lafaz ini
itu adalah al-musta'ar karena dia itu yang dipinjam. Sedangkan ini adalah al-musta'ir. Kita kan nggak minjem ini. Kita kan nggak minjem makna dia. Seperti itu. Kita itu dia itu justru sedang minjem. Minjem apa? Minjem makna Zaid. Berarti ibaratnya gini. Si Asad, lafaz Asad datang dengan ngeminjem maknanya Zaid. Akhirnya kita mengatakan ro'aitul Asad. Yang datang Asad. Tetapi makna yang sedang dipakai sama Asad maknanya Zaid. Paham ya? Gitu. Oke. Itu. Jadi memahami koridor-koridornya itu penting untuk besok. Kenapa? Pertemuan besok kita akan ngebahas isti'arah juga, masih ngebahas isti'arah, tapi dari sisi korinahnya lebih menguatkan makna musta'ar lahu atau menguatkan makna musta'ar minhu. Kebayang ya, waktu saya katakan musta'ar lahu, musta'ar minhu. Musta'ar lahu itu adalah makna daripada musyabbah. Sedangkan musta'ar minhu itu adalah makna daripada musyabbah bi. Jelas? Nah, nanti gini, ada yang dia itu lebih menguatkan ini, lebih menguatkan bahwasanya ini memang Zaid. Ada yang lebih menguatkan ini, seperti itu. Kalau gini, kalau misalnya dikatakan ro'aitul asad fil hammam, gini. Kalau ini udah jelas ininya, kalau ini standar aja gitu. Makanya nanti ini dinamakan dengan mujarrodah, karena ini adalah korinah-korinah yang adi. Tapi kalau ada tambahan kata-kata, maka dilihat tambahan kata-katanya itu kira-kira menguatkan makna ini musta'ar lahu atau musta'ar minhu. Itu pertemuan besok. Makanya dari sekarang saya tanbih, ingat baik-baik mana musta'ar lahu, mana musta'ar minhu. Biar enak ingatnya, ingat aja lahu yang kanan, minhu yang kiri. Itu aja. Musta'ar lahu itu adalah makna daripada musyabbah. Seperti musyabbah bi. Yang kiri musyabbah, yang kanan musyabbah bi. Gitu. Yang kiri musyabbah, yang kanan musyabbah bi. Yang kiri Zaid, yang kanan Asad. Oke. Nah, sekarang yang kita bahas adalah saat kata-kata seperti ini, ro'aitul asad fil hammam, maka kita lihat isti'arah itu adalah nyebut lafaz asad padahal menginginkan makna rajulun syuja'. Berarti kita lihat ada lafaz asad, ada lafaz Zaid. Lafaz asad punya makna, lafaz Zaid punya makna. Berarti terjadi silang seperti ini. Jelas nggak maksudnya? Nyebut lafaz musyabbah bih tetapi memaksudkan makna daripada musyabbah. Bukan memaksudkan musyabbah ya. Karena musyabbah itu adalah lafaz. Jelas nggak maksudnya? Musyabbah itu lafaz. Baru kita katakan kalau di sini memang lafaz yang disebut. Ini kan kita katakan gini nanti. Al-asad itu dibawa kepada maknanya. Nah, ternyata makna yang lainnya itu adalah makna musyabbahnya. Berarti hubungan, itu bahasanya. Hubungan antara asad sama ini adalah karena dia merupakan makna daripada musyabbah. Paham gak nih? Berarti kita katakan gini, asad punya dua makna. Berarti bisa dibawa kepada hayun muftaris, bisa dibawa kepada ini. Nah, di saat asad dibawa kepada rajulun syuja', ternyata makna itu adalah makna wad'an tahqiqiyan daripada musyabbahnya lafaz asad. Jelas ya maksudnya? Nah, itu yang dikatakan dengan berarti alaqahnya terjadi musyabahah. Jalur mana alaqahnya musyabahah? Karena rajul suja itu adalah makna makna maudhu lahu wa at-tahqiqiyan daripada musyabbahnya si asad. Jelas? Oke, ini pelan-pelan jadi biar ngah banget. Nah, sehingga akhirnya dia menyebut musyabbah bih saja. Di sini musyabbah bih saja. Baru kita katakan dia bermakna, nah saat dikatakan ro'aitul asad fil hammam, maka lafaz asad ini bermakna yang maknanya itu adalah makna maudhu lahu wat'an tahqiqiyan daripada musyabbahnya asad. Kebayang ya? Gitu. Berarti ini kita udah nggak lihat perspektif takwili sama tahqiqi lagi. Yang dimana sejak kenapa nggak ngelihat perspektif takwili sama tahqiqi lagi?
agar kita ngeh banget sisi musyabahah. Gitu. Karena isti'arah tafriq, kemarin kan kita udah selesai membahas tentang majaz mursal, yang dimana satu persatu contohnya kita nggak mengatakan alaqah antara makna maudhu' lahu tahqiqiyan dengan takwilian itu musyabahah, karena nggak ada keserupaan. Jelas ya? Antara kul itu juga sebelumnya sudah pernah saya tanbih, antara keseluruhan sesuatu sama sebagiannya sesuatu itu tidak ada keserupaan. Jelas? Kan sempat saya tanbih itu. Terus juga antara waktu sekarang sama waktu nanti, iktibaru makana, iktibaru saya pun gitu. Itu juga nggak ada keserupaan. Jelas? Oke. Selanjutnya. Berarti di sini enggak ya? Kenapa kita udah nggak lihat lagi takwiliyah tahqiqiyah? Kenapa? Karena agar kita paham tentang musyabahah ini tadi. Jelas? Gitu, gambaran-gambaran ini tadi. Oke, maka kita lihat. Kalau proses isti'arahnya, berarti isti'arah itu kan memang lafaz musyabbah bih yang dipaparkan. Kenapa kok bisa lafaz musyabbah bih? Karena lafaz musyabbah bih sedang memakai. Berarti gini, lafaz musyabbah bih punya makna maudhu' lahu wat'an tahqiqiyan, punya makna maudhu' lahu wat'an ta'wilian. Nah, sekarang dia sedang memakai makna maudhu' lahu wat'an ta'wilian. Paham ya? Yang dimana ternyata makna maudhu' lahu wat'an ta'wiliannya itu adalah makna maudhu' lahu wat'an tahqiqiyan daripada musyabbahnya dia. Jelas? Pusing nggak sih? Muter nggak? Di sini sedang mau saya sampaikan, makanya ingat aja nih. Saya bandingkan ini. Kita lihat, ternyata wujud suci itu makna maudhu' lahu wat'an tahqiqiyan dari zahir. Ya memang. Gitu. Dia makna maudhu' lahu wat'an tahqiqiyan daripada zahir. Sedangkan kalau kemarin nggak bisa kita pasang ijro'at seperti ini. Gitu, yang kemarin. Kenapa nggak bisa kita pasang ijro'at seperti ini? Karena memang nggak ada tasbih. Jadi antara sababiyah sama musababiyah, kita nggak bisa tasbih. Jelas ya? Antara kuliah sama juz'iyah nggak bisa kita tasbih. Seperti itu. Juga antara i'tibaru makan, i'tibaru saya pun itu tidak bisa ditasbih. Makanya kita nggak menggunakan ijro'at seperti ini. Langsung kita katakan dia dinamakan dengan majaz mursal. Mursal itu maksudnya adalah mutlak, terlepas. Lepas dari apa? Lepas dari qaid alaqahnya ada syabah. Gitu. Oke. Maka kita lihat di sini. Yang mewakili makna tadi itu, berarti di sini adalah maknanya al-rajul, nih, asy-syuja'. Oke. Yang mewakili makna rajul syuja' itu adalah lafaz. Gini, jadi kita putar lagi perspektifnya. Yang mewakili makna rajul syuja' itu ternyata adalah lafaz yang merupakan musyabbah bih daripada maudhu'nya dia. Paham nggak nih? Jadi rajul syuja' itu sebuah makna yang dimana dia punya maudhu' asli. Apa maudhu' aslinya? Ini. Kebayang ya? Gitu. Berarti kita katakan makna rajul syuja' itu adalah sebuah makna dan dia merupakan makna daripada lafaz zaid. Dalam artian makna di sini adalah makna maudhu' lahu wat'an tahqiqiyan. Jelas ya? Ternyata di lafaz yang tadi yang mewakili dia, gitu bahasanya. Yang mewakili makna si ini itu adalah lafaz yang merupakan musyabbah bih daripada lafaz dia yang asli. Kebayang ya? Nah, makanya dikatakan di dalam isti'arah ini nyebut musyabbah bihnya. Biar ngeh tuh. Kenapa? Karena memahami, walaupun tasbih disebut di nanti, tapi itu udah penutup aja. Tapi ala kulli hal, untuk memahami ini, untuk memahami isti'arah, itu memang pintunya tasbih. Dengan seperti ini kita paparkan. Jelas ya? Nah, yang mewakili si makna ini, makna yang sedang irodahnya itu tadi, yang sedang dibawa ke sana, itu adalah lafaz yang merupakan musyabbah bih daripada lafaz maudhu'nya dia. Kenapa dikatakan lafaz maudhu'nya dia? Karena dia maudhu' lahu.
Paham ya? Gitu. Kenapa? Karena dia dalam maudu lahu. Dan majaz itu terjadi di makna, tidak di lafaz. Majaz itu terjadi di makna. Berarti ada lafaz, makna yang lain itu majaz. Oke, terpetakan nggak? Gitu. Maksudnya dipetain ya, yang saya sampaikan tadi. Nah, terus baru kita masuk nih. Ini tadi madkhol aja nih. Gitu. Belum masuk intinya. Baru kita masuk. Berarti itu nanti dinamakan dengan isti'arah. Kenapa dinamakan dengan isti'arah? Karena ada isti'mal lafaz. Nah, baru kita masuk sekarang. Ada lafaz asal pakai makna yang bukan maudhu lahu wa antahkikian. Jelas ya? Pakai makna yang lain, yaitu makna maudhu lahu wa takwilian, yaitu ini. Jelas ya? Ternyata hubungan antara makna maudhu lahu wa ini aja nih. Ada lafaz ini pakai mana ini gitu. Jelas? Ternyata hubungan dia sebagai takwilian bagi ini dengan dia sebagai tahkikian bagi ini itu musyabahah. Kenapa? Karena ada syabah. Kenapa kok bisa karena ada syabah? Karena dia merupakan makna maudhu lahu wa tahkikian dari musyabbahnya dia. Kebayang ya? Gitu. Dari musyabbahnya dia. Ini nanti harus benar-benar dibedain. Nah, baru itu dinamakan dengan isti'arah. Seperti itu. Kalau ternyata hubungan antara makna maudhu lahu tahkikian dengan ta'wiliannya itu adalah musyabbahah. Nah, alasan kenapa musyabbahah? Karena ijroat yang tadi. Paham ya maksudnya? Alasan kenapa musyabbahah karena dia merupakan makna tahkikian daripada musyabbahnya. Makanya dinamakan adalah musyabahah. Oke, itu tadi berkali-kali saya putar terus itu biar makin nancep. Tamam. Nah, sekarang pembahasan kita hari ini adalah membahas, clear isti'arah seperti apa. Makanya clear tasawur daripada isti'arah itu gimana. Seperti itu, selesai. Yang sekarang dibahas adalah di saat prakteknya, apakah melulu lafaz musyabbah bihnya itu yang disebut. Paham nggak maksudnya? Di saat prakteknya. Apakah pasti lafaz musyabbah bihnya itu yang disebut, atau bisa jadi masih ada otak-atiknya. Kebayang ya? Gitu. Oke, maka di dalam prakteknya ada dua setidaknya, maksudnya di dalam koridor ini ya, gitu. Di dalam koridor ini nanti kita katakan ada dua kemungkinannya. Imma memang yang lafaz yang datang itu memang lafaz musyabbah bihnya langsung, gitu. Berarti kan lafaz musyabbah bihnya itu kan datang memang mewakili lafaz zaid plus mewakili makna dari lafaz zaid. Jelas ya? Berarti lafaz asal itu datang mewakili lafaz ini. Jelas ya? Gitu. Saat dia datang mewakili lafaz ini plus mewakili makna dari lafaz ini. Jelas? Gitu. Makanya akhirnya kita katakan dia peminjem. Kenapa? Dia meminjam fungsional lafaz zaid sebagai dalil atau dal kepada maknanya si lafaz zaid. Paham? Maka dinamakan musta'ir. Karena dia peminjemnya. Bayang ya, lafaz ini nanti nih sebagai peminjemnya. Tapi kalau perspektif yang ini kita katakan dia yang dipinjam. Karena kita menginginkan makna ini. Lalu kita minjem lafaz ini. Jelas nggak maksudnya? Kalau dengan perspektif yang berbeda. Kalau dengan perspektif yang berbeda, maka kita katakan justru dia yang dipinjam. Karena kita menginginkan makna ini. Gitu. Makna rojulun surga yang mestinya diwakili sama lafaz zaid. Tapi sekarang kita sedang nggak pakai ini, minjem lafaz asad dengan perspektif yang lain. Tapi dengan perspektif si asadnya justru dia mengatakan, loh, di sini ya justru saya yang pinjam dong, kan saya datang untuk mewakili zaid dan ini. Berarti saya meminjam fungsional daripada lafaz zaid yang dijadikan sebagai dal untuk makna daripada zaid. Ya, itu aja tuh nanti yang saya jelaskan. Dalam artian kenapa saya jelaskan tadi itu? Biar kalian nanti nggak bingung. Kalau misalnya ngelihat itlaq kitab, terkadang musta'arnya ini, terkadang ini. Biar nggak bingung gitu. Karena musta'arnya bisa jadi ini, bisa jadi ini. Gitu. Bisa jadi ini, bisa jadi ini. Karena tergantung perspektifnya nanti. Tapi yang ala kulli hal, musta'ar lahu udah pasti makna dari ini. Musta'ar minhu udah pasti makna dari ini. Jelas ya? Nah, ini save untuk pertemuan ke depan. Oke. Langsung save ya, tekan save gitu. Save as, Ctrl S langsung. Jangan pula nanti kiri keluar gak save dan format besok. Besok udah ngen lagi, lupa save kemarin saat itu.
Oke. Maka sekarang yang kita bahas ini. Apakah di saat praktiknya isti'arah itu pasti si lafadz yang dikatakan sebagai musyabbah bih daripada lafadz madlul atau lafadz maudhu'nya makna ini itu yang datang, atau bisa jadi yang lain yang datang? Kebayang ya yang pembahasan kita hari ini. Nah, makanya kalau kita katakan kalau yang datang itu memang ini si lafadz asal datang zohir, yaitu saya datang mewakili lafadz Zaid dan mewakili makna dari lafadz Zaid, datang. Sorry, dia datang memang langsung. Maka dinamakan dengan tasrihiyah. Paham ya? Begitu. Kalau yang datang memang hanya musyabbah bihnya saja untuk mewakili musyabbah plus mewakili makna daripada musyabbah. Gitu. Berarti yang datang hanya musyabbah bih saja ini nih untuk mewakili lafaz musyabbah plus dia membawa makna daripada lafaz musyabbah. Itu dinamakan dengan tasrihiyah. Jelas? Nah, maka kita masuk. Faslun ini. Faslun. Al-isti'arah. Jadi udah kebayang ya, waktu tadi kan kita belum ngejelasin tentang tasrihiyah, makniyah sama tahyil maksudnya. Tahyiliyah, tahyil. Oke. Tadi kita belum ngejelasin tentang ini, tetapi saya ngeberi dulu surah daripada isti'arah itu seperti apa, gitu. Dan dari mana wajib dikatakan alaqahnya itu musyabahah seperti itu. Itu berarti surahnya itu ingat baik-baik. Kenapa dia dikatakan musyabahah? Makanya saya tadi bandingkan dulu di saat tasbihnya antara makna dan makna dan tasbihnya antara lafaz dan lafaz. Oke, baru kalau prakteknya maka gini. Salah satu ini maksudnya salah satu prakteknya ya. Karena ini nanti dinamakan dengan isti'arah juga. Tetapi jenis yang ini kalau misalnya prakteknya itu adalah gini dengan yang didatangkan adalah lafaz musyabbah bihnya, maka itu dinamakan dengan tasrihiyah. Kenapa dikatakan dengan tasrihiyah? Karena lafaz musyabbah bihnya disorehkan. Karena memang di dalam isti'arah itu memang hubungan dua ini. Gitu. Hubungan dua ini. Jadi lafaz plus makna maudhu' lahu wat'an ta'wiliyan, yang dimana nisbah antara makna maudhu' lahu wat'an ta'wiliyannya ini dengan makna maudhu' lahu wat'an tahqiqiyan dari lafaz ini itu musyabahah. Oke, tentang dikatakan musyabahah seperti yang sudah dipaparkan tadi, tidak perlu diulang terus. Maka dinamakan dengan tasrih. Oke, lihat. Isti'arah imma tasrihiyah. Nanti dikatakan tasrihiyah karena memang memunculkan lafaz itu. Ini yang tasrihiyah ini yang paling mudah. Jelas ya? Jadi jangan habiskan bingungnya di sini. Nanti nggak tahu setelah itu ngapain. Ini yang paling mudah kayak gitu. Karena memang langsung musyabbah bihnya disebut. Yang rumit ini nanti nih, kedua setelahnya, makniyah sama tahyiliyah. Seperti itu yang mendatangkan tahyil, takhayul, khoyal. Ini nanti kayaknya biar gini aja, biar nanti surah kalian terhadap ini tetap standby. Paling yang dihapus atas-atasnya, bawah-bawahnya. Oke, imma tasrihiyah. Tasrihiyah itu apa? Yaitu allati surriha fiha, hanya kembali kepada isti'arah atau kembali kepada tasriyah juga boleh, karena isti'arah yang dimaksud di sini adalah isti'arah tasrihiyah. Allati surriha fiha, yang dimana di dalam isti'arah jenis ini itu ditasrih. Apa yang ditasrih? Yaitu dzikril musyabbah bih faqat. Paham ya? Berarti maksudnya apa? Karena memang sejatinya di dalam isti'arah itu memang musyabbah bih saja yang berperan. Kayak gitu. Oke, berarti hanya disebut musyabbah bih saja. Contohnya langsung ra'aitu asadan fil hammam. Kita katakan asad itu sedang membawa makna. Jelas ya? Yang dimana maknanya itu merupakan makna tahqiqiyan daripada musyabbahnya. Sehingga asad ini merupakan musyabbah bih.
daripada lafaz yang merupakan maudhu dari maknanya ini tadi. Jelas ya? Berarti kan sudah membawa makna ar-rajul asy-syuja'. Asy-syuja'. Oke, berarti sudah membawa makna ini. Yang ternyata ini adalah makna wad'an tahqiqiyah daripada musyabbahnya. Nah, kalau makna dan tahqiqiyah daripada musyabbahnya, maka lafaz asal merupakan musyabbah bih daripada lafaz yang merupakan maudhu daripada makna rajul syuja'. Kita putar ya. Kita ke sini, 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 sama sini, 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 sini. Kebayang ya maksudnya? Karena di sini makna yang aslinya adalah Zaid. Makna aslinya, lafaz aslinya adalah Zaid. Oke, kebayang? Saya kasih waktu 2 menitan untuk mencerna dulu. Untuk istiadat ke dalam ini, karena ini yang rumit. Karena dia nggak simple maksudnya apa? Nggak langsung, wah ini musyabbah bihnya. Oh, nggak seperti itu. Nggak semudah itu gitu. Atau nggak sesimpel itu. Ya. Yang di mana? Oh, yang di mana? Kenapa? Itu masuk hakiki juga. Ya, isnadnya isnad hakiki itu. Gitu. Makanya dia dikatakan lebih ablag. Karena memang kalau dikatakan anta kal qamar. Oh, belum mengisnad nih. Walaupun itu mubtada khobar. Tetapi dia belum mencampur atau belum meleburkan afrod anta kepada afrod qamar. Gitu kan? Tapi kalau dikatakan anta qamarun, seperti itu, anta nurun, memang udah meleburkan afrodnya anta kepada afrodnya qamar. Itu isnadnya isnad hakiki. Nggak terjadi isnad majaz itu sebagaimana di dalam majaz. Jelas nggak Mas ya? Makanya itu lebih kuat banget maknanya itu. Jadi kita nggak mengatakan engkau itu seperti rembulan. Adi banget masih seperti. Tapi ini engkau rembulan, dikatakan gitu. Wah, memang udah. Ya dia adalah rembulan itu sendiri. Jadi kamu bukan seperti rembulan, tapi kamu lebih rembulan dari rembulan itu sendiri. Wah, itu lebih ngeri lagi tuh. Sama tasbih makhluk juga. Hakiki juga tasbih makhluk. Kenapa? Hakiki juga. Gimana surahnya tuh? Asadun ka anta. Ya, sama. Hakiki juga. Maksud hakiki itu maksudnya masing-masing masih mewakili makna masing-masingnya ya. Jadi maksud dikatakan anta yang memang dia, Komar yang memang Komar. Paham gak maksud? Itu dia dikatakan dengan hakiki. Dia nggak mengatakan, oh Komar yang saya maksud adalah Pak Komar ya. Bukan itu. Paham gak maksudnya? Gitu. Anta nurun. Oh nur yang saya maksud itu adalah tetangga saya. Kan banyak banget nur di dalam Indonesia itu. Di Indo tuh banyak nur itu. Hati itu. Ya. Satu. Kan tadi antum bilang istiaroh itu bukan majas itu terjadi di makna ya kan. Kemudian sebelumnya antum bilang istimalul lafzi bi ghairil maudi alahu kan, itu majas. Gimana kalau itu maksudnya istimalul lafzi maksudnya istimalul makna gitu bi ghairil maudi alahu? Oh, maksudnya istimalul lafzi itu adalah lafz yang secara sorohatan yang sedang diistimal itu lafaz. Karena kan si mustakmil itu ngucapin lafaz. Seandainya mustakmil tidak mengucapkan lafaz, ya kita nggak mengetahui makna itu diistimal atau enggak. Paham nggak maksudnya? Secara sorohatan itu. Maka nanti di dalam majas itu dua makna masyhurnya, imma istimalul lafdun dikembalikan kepada fi'lul mustakmil atau al kalimah al mustaqmalah dikembalikan kepada lafaz. Majas itu lafaz atau fi'lun sih aslinya seperti itu. Tapi tetap dikatakan majas sekalipun lafaz atau fi'lin terjadinya majas di makna. Gitu. Jadi yang ketukar-tukar itu maknanya. Jadi kita mengatakan lafaz yang makai makna yang bukan makna dia, itu majas. Bukan makna yang makai lafaz yang bukan lafaz dia, bukan itu. Paham nggak maksudnya? Saat dibalik itu. Bukan makna yang dipakai lafaz yang bukan lafaznya si makna. Tetapi lafaz yang makai makna yang bukan maknanya si lafaz. Jelas nggak? Gitu. Makanya kan koridor itu cuma dua. Ima si lafaznya itu sendiri yang majas, ima si pengistimal lafaz itu yang majas. Itu koridor. Ada mudahnya istimalul makna lafzi.
Istimalul ma'na lafzi. Ya, berarti jadi kayak gitu. Oke. Dalam tasrihiyah mudah. Karena tasrihiyah itu adalah isti'arah yang adi kita temukan itu. Biasa kita temukan isti'arah tasrihiyah. Tapi bedakan ya antara tasrihiyah sama tasbih baligh. Tasrihiyah sama tasbih baligh. Tasbih baligh itu masih menyebutkan musyabbah dan musyabbah bih. Tasbih baligh itu hanya tidak disebut wajhu syibih sama adatus syabah. Gitu. Dia masih menyebutkan itu. Saat dikatakan Zaidun Qomarun, Zaidun Nurun, Zaidun Asadun. Itu tasbih baligh. Tapi kalau misalnya Zaidnya udah nggak disebut, langsung aja kita katakan memang asad. Seperti itu. Ro'aitul asad. Gitu. Maka itu adalah isti'arah. Karena memang terjadinya isti'mal lafaz. Kenapa kok yang tadi itu tidak dikatakan isti'arah? Karena itu masih makna hakiki semua. Saat dikatakan gini, saya bandingkan. Kata-katanya adalah ini Zaidun kal asadi fi syaja'ah sama Zaidun asadun. Nah, di saat dikatakan Zaidun itu memang makna yang ini. Di saat dikatakan asadun memang makna yang ini. Paham nggak maksudnya? Waktu dikatakan Zaidun asadun itu memang asad Zaid yang dimaksud memang makna yang ini. Asad yang dimaksud memang makna yang ini. Jelas? Makanya akhirnya ini dikatakan masih hakiki. Tapi loh, kalau memang masih hakiki, lantas apa yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan adalah baliknya itu. Dengan mengatakan, bukan sekedar dia seperti asad, tetapi memang dia itu asad. Lebih kuat lagi ditempelkan itu. Jadi bukan dikatakan, afrodnya Zaid itu seperti afrodnya asad. Enggak. Tetapi memang Zaid itu salah satu afrodnya asad. Kan gitu. Makanya konsep maudhu' mahmul itu adalah mengisbat mafhum asad kepada atau mengisbat mafhumnya mahmul kepada afrodnya maudhu'. Itu konsep maudhu' mahmul seperti itu. Oke. Maka kita selesai di sini tadi. Ra'aitu asadan fil hammami. Nah, ini dikatakan sebagai qarinah. Nih, qarinah dan qarinahnya mani'ah. Karena nggak mungkin ada asad di hammam, kecuali hammamnya di tengah hutan. Atau kecuali hammamnya di taman safari. Gitu, di taman safari. Ini normal di sini. Ra'aitul asad fil hammam. Maka ini adalah qarinah yang memani istimal lafaz asad kepada makna maudhu' lahu tahqiqinya. Jelas ya? Oke. Setelah itu baru tadi saya katakan, kenapa waktu di dalam penggunaan isti'arah model macamnya itu setidaknya ada dua? Karena pembahasan yang kedua sama yang ketiga itu satu paket. Karena pembahasan yang kedua, pembahasan yang ketiga atau jenis yang ketiga, kita katakan tadi, bentuk aja ya bentuk. Bentuk yang ketiga itu huwa dengan bentuk yang pertama, dengan bentuk yang kedua. Berarti bentuk yang ketiga itu huwa dengan bentuk yang kedua. Kalau misalnya dia huwa, kenapa beda? Karena beda sudut pandang yang sedang dimaksud. Beda sudut pandangnya yang dilihat. Seperti itu. Padahal masih huwa. Maka nanti pembahasan yang ketiga dan kedua itu satu paket. Nanti dikatakan makniyah dari sisi. Jelas nggak maksudnya? Misalnya, yaitu seperti halnya mafhum itu. Saya dikatakan anak dari sisi sudut pandang bapak saya. Saya dikatakan bapak dari sisi sudut pandang anak saya. Saya dikatakan suami dari sisi sudut pandang istri saya. Kan kayak gitu. Padahal masih saya juga contohnya. Paham ya? Lantas kok banyak banget nama si kawan ini? Kan kayak gitu konteksnya. Jelas? Dia ini sebenarnya bapak atau suami sih? Itu kan bukan hal yang untuk dipertentangkan. Paham ya? Itu dua itu bukan untuk dipertentangkan. Jadi kamu ini adalah anak laki-laki atau suami orang. Kan itu bukan dipertentangkan. Karena bisa jadi dua-duanya ini benar. Paham? Gitu dengan sudut pandang yang berbeda. Oke, inilah yang terjadi di dalam maknanya sama tahyiliyah. Gitu, sama tahyiliyah. Dari segi apa? Dari segi contoh yang sama. Sudut pandang ini kita katakan dia makniyah. Sudut pandang ini kita katakan dia tahyiliyah seperti itu. Bayang ya? Makanya nanti saat ngebahas dua ini sekali jalan gitu. Makanya tadi saya kasih istirahat dulu kalian untuk mikirin yang ini tadi. Kalau merasa pusing, ini berarti lebih pusing lagi nanti.
Ini sekali jalan gitu. Maka kalau kita udah ngebahas selesai nanti. Kata-kata sampai di sini sampai selesai. Ini alat tool kita nih sampai jam 11 gitu. Atau nanti pelan-pelan juga boleh. Tadi awalnya kan bilang istiaroh itu bukan tasbih balik, ya kan? Ya, kenapa? Bukan istiaroh. Iya. Emang dari sananya udah beda kan? Maksudnya tasbih balik nggak butuh korina, ya kan? Terus istiaroh butuh korina. Berarti emang sudah beda dari sana. Memang sudah beda. Kalau dari awal aja sudah beda, berarti sangat aneh kan kalau kita ngira sama. Iya. Nah, makanya saya tanbih lagi, biar jangan lebih ngira sama lagi. Oke, kita hapus. Udah difoto kan? Ini dihapus. Di sini kita ganti pemain nih. Contohnya ganti pemain. Gimana lagi? Ini intinya ganti pemain kita. Oke. Ya, di sini lagi nih. Mana? Oke. Ala kuliah gini, simpelnya. Makniyah itu adalah jenis isti'arah yang dimana musyabbah bihnya nggak disebut. Gitu. Jelas? Gitu. Dia nggak menyebut musyabbah bih. Tetapi dia menyebut lazim daripada musyabbah bih. Gitu. Dia menyebut lazim daripada musyabbah bihnya, dan lazimnya ini diidofahkan kepada musyabbah yang disebut musyabbahnya. Nah, maka kita sebutkan di sini. Saya kasih tasbih dulu biar nanti ngeh langsung di jalan contohnya. Tasbih yang aslinya itu adalah di sini nanti hayawan muftarisnya itu nggak dipakai lafat asad ya, tetapi lafat lain yang menggunakan kata-kata hayawan muftaris. Nah, di sini tasbihnya adalah almaniyah, makna daripada almaniyah. Maniyah ini maksudnya adalah kematian. Seperti itu. Yang biasa makna daripada almaniyah itu dipakaikan lafaz al-maut. Gitu. Tapi ini nanti memang pakai lafaz maknanya, almaniyah. Gitu. Nah, terus lafaz hayawan muftaris itu menggunakan lafaz as-sabu'. Sabu' itu ya ini hayawan muftaris. Tetapi lebih umum. Gitu. Ini maksud dikatakan iftiros lugawiyan. Iftiros lugawiyan. Karena nanti dimaksudkan itu ya memang iftiros yang benar-benar iftiros. Maka almaniyah, kematian, itu sama seperti hewan buas. Sama-sama apa? Sama-sama mematikan.
Kematian itu kan mematikan. Mana ada kematian menghidupkan? Enggak kematian dong, kehidupan namanya. Paham nggak maksudnya? Kalau misalnya datang kematian ke dia, mati nggak dia? Mati. Berarti kematian mematikan nggak? Mematikan. Paham nggak maksudnya ya? Gitu. Atau juga bisa dikatakan di sini imam mematikan atau menyeramkan atau menakutkan. Gitu. Ala kulli hal yang dimaksud itu adalah ightial. Ightial itu maknanya memang menyeramkan atau menakutkan atau mematikan. Bahasa seperti itu. Oke. Berarti kita katakan gini, al-maniyah kal hayawan muftaris fi al-ightiyal. Gitu. Oke. Ini tasbihnya ya. Ini adalah ini semua ini adalah tasbih. Ini tasbihnya. Kenapa ditasbihkan dulu? Kalau si simple tasrihiyah aja kita ngehnya setelah ditasbihkan, apalagi serumit ini. Paham ya? Gitu. Maka tadi saya pasangkan dulu di dalam tasrihiyah, simple lah istilah tasrihiyah itu. Tetapi kan setelah ngelihat proses-prosesnya, oh ternyata gitu ya. Dalam artian, oh ternyata nggak simple itu. Jelas? Apalagi ini yang dari awal udah dinobatkan agak-agak rumit. Gitu. Oke. Berarti kita katakan dulu, ada tasbih di luar sana. Kenapa kok wajib kita membahas tentang tasbihnya? Agar kita mengetahui bahwasanya nanti makna maudhu' lahu ta'wiliyannya itu memiliki nisbah kepada maudhu' lahu tahqiqiyannya secara musyabahah. Kebayang ya? Gitu. Oke, tadi set konsep yang tadi. Nah, sekarang kita katakan ya, ada tasbih yang bunyinya al-maniyatu kal hayawan muftaris fil ightiyal. Kematian itu seperti hewan buas, sama-sama apa? Sama-sama menyeramkan, menakutkan, mematikan, dan seterusnya. Begitu juga. Begitu juga al-maut. Kalau lafadznya nih, kalau kita katakan al-maut itu kal sabu di sini. Kas sabu dalam apa? Sama-sama di ikhtial, yaitu sama-sama di menyeramkan, menakutkan, dan seterusnya. Jelas ya? Oke. Hanya saja masalahnya gini. Sabuk ini kan diartikan hewan muftaris, memang lugotan, yaitu hewan buas. Di saat dikatakan hewan buas, yang membuat kebuasan dia makin menambah, itu apa? Yaitu dia itu punya cakar. Yang membuat, makanya akhirnya di dalam syariat kita dilarang memakan hewan buas. Nah, poinnya apa? Dobit hewan buas yang dimaksud itu apa? Yang memiliki cakar. Gitu. Nah, kalau cakar, ayam kan punya cakar. Nah, terus ditambah lagi poinnya. Ayam punya ceker gitu kan. Tapi kan itu cakar. Bentuknya itu. Kukunya panjang-panjang. Kukunya tajam gitu. Tetapi dia nggak menggunakan itu untuk menerkam. Kan ayam nggak kayak gitu. Gitu. Nah, ini yang dikatakan dia memiliki cakar, kukunya panjang, tajam, dan itu dijadikan alat untuk menerkam. Itu dobit buas yang dimaksud. Berarti saat dikatakan sabuk, maka melazimi lahu apa? Lahu azfar. Lahu azfar. Gitu. Melazimi dia itu punya cengkraman atau punya kuku panjang, cakar lah kalau kita katakan ya. Itu cakar. Di melazimi dia punya cakar, elang punya cakar, terus singa punya cakar. Jangan kebayang kucing yang unyu-unyu itu ya. Apalagi yang dipotong kukunya, jadi buas lagi dia. Kucing hutan itu punya cakar. Intinya hewan-hewan punya cakar dan menggunakan cakarnya itu untuk mencari mangsa itu buas. Nah, itu berarti sama-sama mematikan. Seperti jelas, sama-sama mematikan. Oke. Berarti tadi sama seperti ini kita katakan. Kalau ini adalah musta'ar, maka makna daripada lafaz ini itu musta'ar minhu. Sedangkan makna daripada lafaz ini itu adalah musta'ar lahu. Gitu. Tasbihnya ini jelas ya. Waktu kata-katanya adalah al-maniyah kal hayawan muftaris fil irtiyal. Nah, nanti disebutkan di sini nggak dikatakan kal hayawan muftaris karena maniyah di sini suatu makna, imma dia adalah suatu makna, imma dia suatu lafaz juga. Sehingga akhirnya lafaz maut itu nggak pakai lafaz maut, tetapi pakai lafaz maniyah juga. Makanya akhirnya dikatakan di sini nanti kita lihat maniyah itu juga diinikan ke sini, ditasbihkan ke sabuk.
Maka dikatakan al-maniyatu kas-sab'i fi al-iltiyar. Tapi yang mau saya pahamkan adalah intinya adalah maknanya, gitu. Walaupun lafaz yang disebut adalah maniyah, karena terkadang makna daripada maniyah diwakili dengan lafaz maniyah juga, gitu. Nggak pakai lafaz maut seperti itu. Oke, kebayang nggak nih? Berarti kita turun. Maka al-maniyatu kas-sab'i fil iltiyar. Kematian itu seperti hewan buas atau sabuk aja kita katakan. Seperti sabuk dalam apa? Sama-sama apa? Sama-sama menyeramkan, mematikan, menakutkan dan seterusnya. Jelas ya? Oke. Nah, lantas gimana? Kalau udah ini jelas baru kita masuk ke dalam isti'arahnya. Biar makin nanti tergambar. Kayak itu. Lantas isti'arahnya gimana? Isti'arahnya itu adalah dia nggak nyebut ini. Kan asli tadi kalau isti'arah yang tadi, yang tasriyah, ini yang disebutkan, yaitu musyabbah bih. Yang sekarang musyabbah bihnya nggak disebut, tetapi menyebut lazim daripada musyabbah bih. Paham ya? Berarti kita katakan gini, di sini ada al-malzum, ada al-lazim, seperti itu. Berarti kalau misalnya malzumnya itu adalah sabuk, kalau kita katakan, saya tadi lewat hewan buas. Oh, pasti paunya itu lucu banget tuh. Kan nggak kayak gitu lazim yang paunya. Paham nggak sih? Telapak tangan kalau kucing itu kan namanya pau itu. Yang dimana ada sidik jarinya juga itu. Gitu, bisa kita pasangkan ini. Atau saya tadi lihat hewan buas, oh berarti pipinya gemoy banget itu. Kan nggak kayak gitu kelaziman yang kita bayangkan. Paham ya? Tadi kita kan dikatakan, saya tadi diserang hewan buas, pasti kita kebayang bisa dicakar, bisa-bisa dia. Karena dikatakan hewan buas, beruang, singa gitu. Bukan yang laut ya, singa darat gitu. Terus buaya, buaya baru buaya air. Gitu. Walaupun yang darat juga buas. Oke, terus bahkan lebih buas kayaknya. Oke. Terus harimau seperti itu. Maka lafaz sabuk itu melazimi kita akan membayangkan al-azfar gitu. Kita akan membayangkan al-azfar. Sehingga akhirnya lafaz sabuk itu adalah malzum yang akan memberi kelaziman yaitu azfar. Itu cakar-cakar yang begitu panjang dan tajam, yang dengan cakar itu dia mengoyak mangsanya, mengobrak-abrik mangsanya atau membunuh mangsanya seperti itu. Jelas ya? Nah, maka gini, di dalam jenis yang sekarang baik makniyah ataupun kita nggak ngebahas makniyah sama tahyiliyahnya dulu ya, tapi kita ngebahas isti'arah yang jenis sekarang kita bahas. Kenapa? Karena nanti dikatakan makniyah dari sisi ini, dikatakan tahyiliyah dari sisi ini. Nah, di dalam isti'arah yang akan kita bahas itu adalah dia nggak nyebut ini, tetapi nyebut lazim daripada ini. Paham ya? Berarti kita katakan gini, kalau dikatakan lazim daripada ini, maka sabuk itu adalah malzum yang dia itu melazimi azfar. Seperti itu. Juga bisa dikatakan, juga bisa nanti menggunakan lafaz lain selain azfar, yaitu taring. Seperti itu, taring gitu. Nah, terus saat dia memakai lazimnya ini diidofahkan. Jadi kan mudhof ilaih. Lazimnya itu diidofahkan kepada musyabbah daripada malzumnya. Paham nggak maksudnya? Musyabbah. Berarti kan kita udah ngebayangkan nih, ini adalah musyabbah, ini musyabbah bih. Dia di sini sedang tidak menyebut musyabbah bih, tetapi menyebut lazim daripada musyabbah bih, lalu mendatangkan musyabbah menjadi mudhof daripada lazimnya musyabbah bih. Bayang ya? Dengan kata-kata apa? Dengan menggunakan kata-kata azfarul. Nih. Tadi kalau udah kebayang itu baru kita enak masuk langsung ke contohnya ini. Mana contohnya? Ini. Nih, ini aja. Ini contohnya. Dengan mendatangkan kata-kata ini. Azfarul al-maniyati. Azfarul maniyati. Itu. Azfarul maniyati nasyabat atau nasyibat. Atau musyibat juga bisa. Musyibat li fulani. Gitu. Berarti kita katakan apa? Cakar-cakar kematian mengincar si fulan. Itu kan ngeri banget tuh. Misalnya ada puisi kayak gitu kan. Cakar-cakar kematian sudah menghantui kita. Pakainya menghantui lagi.
cakar aja nggak bisa menghantui, terus kematian punya cakar. Nah, kematian yang nggak bisa punya cakar jadi punya cakar, cakar yang nggak bisa menghantui jadi menghantui. Banyak banget itu terjadi ininya. Terjadi apa? Terjadi majasnya di situ. Jelas ya? Oke. Ini bisa menghantui, kalau bahasa lebih dramatisnya kita kan menghantui si fulan atau mengincar si fulan, kan gitu kan? Itu mengincar si fulan. Oke. Nah, kita lihat nih tampilannya ini. Ini dikatakan isti'arah. Kenapa dikatakan isti'arah? Nah, dia tidak menyebutkan musyabbah bih di sini, tetapi yang disebutkan itu adalah lazim daripada musyabbah bih. Paham ya? Kenapa? Karena sesuatu yang memiliki afar itu hanya hewan buas. Manusia itu nggak memiliki afar. Afar itu maksudnya kuku yang panjang-panjang ya. Ya ini lah, cakar lah seperti itu. Manusia nggak memiliki asfar. Selain hewan buas, hewan-hewan yang dia itu tidak buas nggak memiliki asfar. Kambing, kuda, seperti itu nggak memiliki asfar. Gitu. Kepinding walaupun agak buas sedikit, tetap nggak memiliki asfar. Paham ya? Kepinding. Musim panas lagi rame-ramenya nih kepinding ini. Oke, maka dia menyebutkan lazimnya. Kenapa? Karena ini merupakan lazim daripada sabuk. Paham? Gitu. Dia merupakan lazim daripada sabuk. Oke, gini. Dia merupakan lazim daripada sabuk. Maka di sini adalah lazim. Gini aja. Lazim. Dia itu adalah lazim minal musyabbah bih. Nggak nyebut musyabbah di sini. Gitu. Tidak nyebut musyabbah bih. Nah, menyebut musyabbah. Nah, kita katakan gini, oh berarti musyabbah punya peran juga di sini. Apa perannya? Dia datang dengan menunjuk perwakilannya. Siapa perwakilannya? Yaitu si lazimnya. Paham ya? Ini kan berarti lebih dalam ini. Makanya akhirnya dikatakan dengan makniyah. Makniyah itu maksudnya adalah kinayah. Kinayah itu lebih tersembunyi. Seperti itu. Lebih tersembunyi maknanya ini. Berarti musyabbah bih masih berperan. Tetapi perannya itu dia wakili kepada lazimnya. Sehingga akhirnya saat orang ngebayangi asfar, langsung ngebayangi sesuatu yang memiliki asfar cuman hewan buas. Kebayang ya? Gitu. Sesuatu yang memiliki asfar cuman hewan buas. Terus maniyah, itu al-maniyah, itu maksudnya adalah makna. Berarti hewan buas ini sedang diposisikan bermakna ini. Paham ya? Gitu. Bermakna al-maniyah. Berarti kita nanti tafrid antara maniyah sebagai lafaz sama maniyah sebagai makna. Maka tadi saya tadi gini dulu, maniyah itu biasa dilafati dengan maut. Tetapi di sini koridornya dia nggak menggunakan lafaz maut, melainkan memang menggunakan lafaz maniyah itu sendiri. Jelas? Oke. Maka kita katakan gini, maniyah itu adalah madlu, adalah dal. Berarti kita katakan seperti nanti. Al-maniyah. Al-maniyah itu adalah al-lafdu. Sekaligus juga dia merupakan al-makna. Jelas? Berarti kita katakan nanti apa? Maniyah itu adalah dal, sekaligus dia juga madrul. Karena dia akan memberikan makna maniyah juga. Paham ya? Itu dia akan memberikan makna maniyah. Seperti itu. Nah, di sini posisinya berarti si sabuk itu sedang menggunakan makna di sini. Paham ya? Gitu. Makna daripada ini, berarti ini adalah makna yang bukan maudhu lahu bagi dia. Kenapa? Karena makna yang maudhu lahu bagi sabu adalah ini. Hayawan muftaris. Berarti kita katakan gini, sabu punya makna maudhu lahu wan antahtikian hayawan muftaris. Sabu juga punya makna maudhu lahu wan antawilian, yaitu maniyah. Yang dimana maniyah ini merupakan makna maudhu lahu wan antahtikian daripada musyabbahnya sabu. Paham ya? Daripada musyabbahnya sabu. Paham ya? Puternya ya. Gitu. Nah, posisinya di sini dia nggak nyebut ini, dia nyebut perwakilannya dia. Yang dimana perwakilannya itu diidofahkan kepada musyabbahnya. Kebayang? Gitu. Berarti maniyah yang dimaksud di sini ini bukan makna ya. Gitu. Maniyah yang dimaksud di sini bukan musta'ar lahu, tetapi musta'ar. Paham nggak? Gitu. Tetapi musta'ar kalau kita pahamkan di sini. Atau musta'ir juga bisa. Maka maniyah yang dimaksud di sini adalah yang ini.
bukan yang ini. Tafrik ya. Berarti kita bilang aja ini adalah maniyah makna. Ini adalah maniyah lafaz. Paham? Sedangkan maniyah yang dijadikan mudhof ilaih daripada lazimnya si sabuk itu adalah maniyah yang lafaz, bukan yang makna. Bagaimana bisa diidofakan kepada makna? Makna itu ada di dalam zihin. Paham ya? Oke. Kebayang nggak nih? Nah, maka prosesnya seperti apa? Dia menyebut sesuatu yang merupakan lazim daripada musyabbah bih. Kalau dia dikatakan merupakan lazim, maka saat kita dikatakan azfar, yang sesuatu yang memiliki azfar hanya sabuk. Kebayang ya? Sesuatu yang memiliki azfar hanya sabuk. Berarti ini maksudnya sabuk ini. Nah, kok bisa sabuk itu diidofakan kepada maniyah? Padahal maniyah itu bukan makna maudhu' lahu daripada sabuk. Jelas? Nah, ini kan berarti seakan-akan sabu'ul maniyah. Ya, itu kan seperti itu. Padahal ini bukan makna maudhu' lahu. Bagaimana kok bisa? Nah, pengisbatan inilah yang dikatakan sebagai isti'arahnya itu. Paham? Gitu. Pengisbatan ini. Dalam artian apa? Pengidofahan ini bahasanya. Mengidofakan azfar kepada maniyah. Itu isti'arahnya di situ. Jelas gitu. Pengidofahan ini atau pengisbatan asfar dan isbat kepada maniyah itu adalah isti'arahnya. Isti'arahnya kan tersembunyi banget. Karena sejatinya yang sedang diisbat itu bukan asfarnya, melainkan malzum daripada asfar. Asfar yaitu sabuk. Itu yang sedang diisbat itu adalah sabuk kepada apa? Kepada maniyah. Nanti kan permasalahannya kok bisa sabuk di isbat kepada maniyah padahal itu bukan maknanya sabuk. Ah, baru itulah isti'arahnya. Paham ya? Yang ternyata maniyah itu merupakan makna maudhu' lahu wa antakikian daripada musyabbahnya sabuk. Yang di sini nih. Kebayang? Itu ini muter nih. Oke, maka azfar itu adalah lazim daripada musyabbah bi. Musyabbah bi-nya ini. Musyabbahnya tidak disebut. Lalu diutus lazimnya yaitu azfar, dan si lazimnya ini diisbat. Bahasa diisbat itu adalah diidofahkan kepada musyabbah. Musyabbah apa? Yaitu nih, lafaz ini. Itu berarti diidofahkan kepada musyabbah. Baru dikatakan mengincar si fulan. Bahasa seperti itu. Yang ini mengincar si fulan. Karena kalau azfar doang itu bisa mengincar beneran. Atau kalau sabuk seperti sabuk bisa mengincar beneran. Jelas ya? Itu kalau sabuk bisa mengincar beneran. Oke, berarti pengisbatan ini azfar kepada maniyah itu adalah pertanda adanya isti'arah di situ. Nah, maka kita lihat. Al-makniyah itu ada. Oke, berarti kita belum melihat mana makniyahnya, mana ininya ya. Kita belum melihat mana makniyahnya, mana takhiliyahnya. Oke, baru kita melihat. Makniyahnya itu adalah di saat musyabbah bi nggak disebut dan diwakili sama dan diwakili sama lazimnya. Paham? Gitu. Di saat musyabbah bi nggak disebut, itu kan berarti musyabbah bi-nya sembunyi dia. Tetapi dia ngutus lazimnya. Nah, itu yang dinamakan dengan makniyah. Paham ya? Gitu. Itu yang dikatakan dengan makniyah. Takhiliyahnya di mana? Takhiliyahnya di saat utusannya yang disebut. Di saat musyabbah bi lagi nggak disebut, itu makniyah karena dia sembunyi. Di saat utusannya malah yang disebut, itu takhiliyahnya. Paham ya? Gitu. Itsbatu dzalikal lazim. Bahasanya itu dikatakan dengan takhiliyah. Kenapa? Kalau dikatakan makniyah tadi jelas ya, karena makniyah itu adalah tersembunyi. Gitu. Makniyah itu tersembunyi jelas karena si musyabbah bi sembunyi. Dia nyuruh lazimnya. Oke. Terus kenapa dikatakan takhiliyah? Karena di saat nyebut lazimnya kita akan mengkhoyal di dalam khoyal kita. Kok bisa ada kematian memiliki cakar? Paham nggak Mas ya? Itu kan mendatangkan khoyal. Kematian itu afrodnya ini, cakar ini kok bisa? Kan itu mendatangkan khoyal di dalam zihin kita. Bahwasanya seakan-akan kematian itu punya cakar, kan gitu, mendatangkan khoyal. Maka saat mengisbat lazim daripada musyabbah bi, itu yang mengisbat ininya nih maksudnya. Mengisbat ininya itu dikatakan sebagai takhil. Kenapa? Karena di saat pengisbatan ini membuat terjadinya khoyal. Nah, membuat terjadinya khoyal itu dikatakan sebagai takhil. Si pembuat terjadinya khoyal itu mukhayyilnya. Paham ya? Berarti kita katakan dia itu mukhayyil juga. Bahasa seperti ini. Kenapa? Karena saat mengisbat kata-kata cakar itu membuat terjadinya khoyal. Berarti takhil. Paham ya? Maksudnya?
Maka di saat ini disembunyikan, itu dikatakan makniyah karena tersembunyi. Sedangkan di saat ini yang dimunculkan, itu dikatakan takhiliyah karena membuat terjadinya khoyal. Oke, maka kita lihat. Baru. Atau saya kasih waktu 2 menit dulu lah untuk mencerna. Setelah itu baru nanti kita lihat kepada ta'rifnya. Ya. Kan kalau itu asadan tadi istiarohnya terjadi di makna kan ya. Maksudnya asad itu meminjam makna Zaid yakni rajulun syuja. Istiarohnya terjadi di makna berarti kan? Ya. Nah, sedangkan azfarul manya itu istiarohnya terjadi di pengidofahannya atau pengidofahan dan sekaligus maknanya. Pengidofahan. Kan azfarul manya diidofahkan. Ya. Oh, waktu asfarumania diidofahkan tuh itu menghasilkan takhil. Di situ istiarohnya. Mengisbatnya itu. Maka ada pengisbatan yang tidak pada tempatnya. Majas itu kan kayak gitu. Majas itu adalah pengisbatan yang tidak pada tempatnya. Itu kan majas. Saat kita mengatakan asad, saya mengisbat asad. Padahal itu bukan tempatnya asad untuk diisbat. Paham nggak maksudnya? Itu kan majas. Makanya majas itu ada majas fil isbat, ada majas fil nafi kan. Mengisbatkan sesuatu tidak pada tempatnya majas. Menafikan sesuatu tidak pada tempatnya juga majas. Gitu. Saat kita katakan ro'aitul asad fil hammam, loh, asad itu bukan pada tempatnya loh diisbat di kata-kata itu. Paham nggak maksudnya? Itu majas. Berarti istiarohnya dia ketika azfarul maniyah disebutkan itu sudah istiaroh. Sudah istiaroh. Diidofahkan satu hal yang bukan hal. Ya, diidofahkan. Tapi kalau dari azfar, karena dia mengisbat maniyah kepada azfar. Tapi kalau dari azfarnya sudah membawa makna maniyah, itu terjadi dari asfarnya membawa makna maniyah kok bisa kan, maksudnya kan asfar di situ kan artinya sabau kan, sabo ya kan? Bukan artinya sabo. Asfar itu adalah lazim daripada sabo, bukan artinya sabo. Lazim daripada sabo. Nah kan tadi antum bilang sabo ini membawa makna maniyah. Kan? Maniyah secara makna ya, bukan lafaz. Maniyah secara makna berarti ketika kita memasang, kan udah nih kita memasang sabo membawa makna maniyah. Nah kita mengambil lazim daripada sabo yakni asfar. Berarti otomatis asfar memiliki bisa. Nggak bisa. Nggak seperti itu konsepnya. Di saat ada lazimnya nggak membuat malzumnya itu auto ini. Karena kan malzum itu ada beberapa. Gitu. Berarti asfar doang nggak mewakili gitu. Maniyah. Nggak bisa mewakili maniyah. Yang mewakili maniyah itu adalah si sabuknya, dan ternyata sabuknya tersembunyi. Di saat si sabuk itu disembunyikan dan tidak disebut, disitulah makniyahnya. Gitu. Di saat asfar itu disebut dan membuat kita khoyal, disitulah takhiliyahnya. Kebayang ya? Maka takhiliyah itu pasti muncul di saat ada makniyah. Karena makniyah itu pasti suatu musyabbah bih. Makniyah itu adalah musyabbah bih yang ngutus lazimnya. Nah, di saat jadi gini. Udah penuh juga di sini. Jadi gini ya. Al-makniyah itu adalah keadaan berarti pakai hal aja sini ya. Makniyah itu adalah halul musyabbah bihi itu. Yang dimana si musyabbah bi, keadaan musyabbah bi, yang dimana di saat itu dia ba'as itu ngutus gitu. Ngutus siapa? Ngutus lazimuhu, punya kembali ke musyabbah bi. Jelas ya? Nah, makniyah itu adalah di saat musyabbah bi nggak datang, tetapi dia ngutus lazimnya. Makanya seharusnya di dalam isti'arah itu yang bertugas itu si musyabbah bi. Paham ya? Kenapa? Karena si musyabbah bih itu yang sedang bawa makna, yang maknanya itu nisbah dengan makna maudhu'ul tahqiqiyatnya itu musyabbah. Jadi kan gini, si sabuk itu membawa makna yang maknanya itu ternyata merupakan tahqiqian daripada musyabbahnya dia. Paham? Gitu. Atau sabuk itu membawa makna yang dimana dia itu adalah makna takwili daripada dia. Gitu, makna wat'an takwilian daripada si sabuk yang ternyata nisbah antara takwili dan tahqiqinya itu musyabahah. Berarti kan harusnya berurusan di dalam isti'arah tuh ini.
Jelas ya? Gitu. Tiba-tiba dia nggak datang, nyuruh yang lain. Nah, itu berarti dia sembunyi di balik lazimnya. Paham? Karena dia tahu kalau lazim saya sebut pasti dia akan ingat saya. Kalau misalnya nyebut cakar pasti akan ingat ini hewan buas. Paham ya maksudnya? Gitu. Kalau lazim disebut maka pasti akan teringat malzumnya. Gitu. Oke. Nah, ini dia nggak datang nih. Berarti makniyah itu adalah hal musyabbah bih ketika dia memerintahkan yab'atsu lazimahu. Dia memerintahkan mengutus lazimnya untuk datang. Sehingga akhirnya gara-gara dia nggak datang, dia tersembunyi. Kenapa kok kita tetap menganggap dia? Karena sejatinya yang punya urusan di dalam isti'arah itu dia, bukan yang lain, dia. Karena kan kita ngebahas isti'arah itu adalah isti'mal lafad li ghairi mawdi'alahu, yang dimana alaqahnya musyabahah. Yang memiliki alaqah musyabahah itu kan maknanya dia. Lah kok sekarang kita sedang ngebahas dia malah nggak datang. Itu malah dia itu mendatangkan lazimnya. Paham? Oke, itu adalah makniyah. Sedangkan kalau misalnya tahyiliyah gitu ya. Tahyiliyah. Kalau tahyiliyah itu apa? Itsbatu dzalikal lazim. Gitu. Saat mengisbat si lazimnya itu dinamakan tahyil. Kenapa dinamakan tahyil? Karena dengan kita mengisbat lazimnya si musyabbah bih membuat mendatangkan khoyal. Kok bisa si Adfar ini dia itu diisbat kepada maniyah. Diisbat kepada maniyah itu maksudnya adalah diidofahkan kepada maniyah. Jelas ya? Yang dinamakan isbat. Ya. Berarti letak bedanya antara makniyah dan tahyiliyah di kalau makniyah tidak menyebutkan si sabu, menyebutkan lazimnya dan diidafahkan kepada musyabbah. Sedangkan tahyiliyah ketika terjadi isbat khayalnya itu. Bukan terjadi isbat khayalnya, pengisbatan si lazim itu. Sehingga akhirnya si lazim itu mendatangkan khayal. Di segi mendatangkan khayalnya itu. Bukan di segi mendatang khayalnya, di segi mengisbat si lazimnya. Berarti kalau di makniyah tidak diisbatkan. Diisbat. Cuman perspektif kita katakan makniyah karena musyabbah bihnya disembunyikan. Pahami? Misalnya saya dikatakan, perspektif saya dikatakan seorang suami. Kenapa? Karena saya punya istri. Tetapi kok dia dikatakan seorang bapak? Kan kita nggak mempermasalahkan itu. Kenapa kok dia dikatakan seorang bapak? Karena dia karena dia punya anak. Gitu. Paham ya? Koridor A. Ini perspektif dikatakan makniyah karena musyabbah bihnya disembunyikan. Perspektif dikatakan takhiliyah karena lazim musyabbah bih yang diisbat. Paham nggak maksudnya? Orangnya masih dia, masih huwa. Maka contohnya satu. Makanya nanti sampai dikatakan takhiliyah itu adalah lazim daripada makniyah. Berarti semua makniyah pasti memunculkan takhiliyah. Itu nggak akan pisah. Jadi setiap kali ada isti'arah makniyah pasti ada isti'arah takhiliyah. Kebalikannya juga, setiap kali ada isti'arah takhiliyah pasti ada isti'arah makniyah karena mereka tuh mulazamah. Mulazamah itu maksudnya apa? Saling talazum, saling ikat. Nisbahnya itu tasawi. Kalau kita melihat di dalam lazim malzum yang dimana nisbahnya tasawi, maka mereka berdua itu dinamakan dengan mulazamah. Kenapa namanya nggak disatuin aja? Jadi istiaroh terbagi dua langsung. Oh nggak disatuin maksudnya. Maksudnya jadi tasrihiyah, imma tasrihiyah, kemudian imma makniyah. Kan ini tuh 3 kan? Iya, 3 jadi. Enggak perlu gitu. Iya, maksudnya nggak usah makniyah aja gitu. Karena kan melazimi adanya takhili ya. Nggak usah apa? Nggak usah dijadikan 3, Ustaz. Seakan-akan 2 aja. Iya, Terus? Jadi namanya makniyah aja yang kedua. Karena kan di dalam makniyah itu ada takhili ya. Ada terjadi takhiliyah Iya. dan itu adalah lazimnya. Nanti saya cari tahu. Itu nanti misalnya seorang anak melihat bapaknya, kok bapak terkadang dipanggil bang ya? Kenapa nggak satu aja sih namanya?
Makanya seorang ibu itu biasa manggil, misalnya udah punya anak, terus dia manggil istrinya itu enggak emas, manggil suaminya enggak emas, tapi yang manggilnya ayah. Kayak gitu. Kenapa? Karena biar anaknya nggak pusing kan. Ini sebenarnya mas atau bapak sih. Nanti suatu saat terjadi deep talk gitu kan. Nanya, Pak, antum itu sebenarnya mas atau bapak? Kalau memang antum sama, kenapa nggak disatuin aja? Kan kalau anak-anak pusing kan. Nah, berarti kita masih anak-anak untuk ilmu ini gitu. Kan bahasanya seperti itu. Maka kita masih anak-anak untuk itu. Kalau kita ada, kenapa nggak satu? Ala kulihal, masih lagi nih, ala kulihal nanti ada dampaknya gitu. Itu bagus tadi, pertanyaannya bagus. Kenapa? Karena nanti ada kaum yang mentafsir. Imam Dardir sendiri di dalam syarahnya, beliau mengatakan bahwasanya nanti ada kaum ini maksudnya ada taifah, ada mazhab di dalam ulama, ada mazhab ulama yang mentafsir tentang dampak daripada makniyah dan dampak daripada tahiliyah. Seperti itu. Nah, itu detailnya ada di dalam Risalah Samarqandiyah. Gitu. Jadi Risalah Samarqandiyah itu termasuk itu juga fil ilmil bayan, Risalah Samarqandiyah. Seperti itu. Risalah Samarqandiyah yang disyarah sama Imam Yusi. Itu termasuk luar biasa ininya. Dibuka semua sir-sir daripada ini. Nah, itu nanti pertanyaan kenapanya baru akan kita mengetahui saat ngelihat itu, saat di dalam Risalah Samarqandiyah. Persis tadi seorang anak yang nanya ke bapaknya, kamu nanti akan tahu suatu saat nanti, saat kamu punya anak, misalnya itu. Atau minimal di saat sudah bisa berpikir lebih luas lagi baru tahu. Kok bisa adik-adiknya bapak manggil abang, ibu kamu manggil mas, sedangkan kakak-kakaknya kamu manggil bapak. Kan itu kan kayak, ini apa-apaan sih? Kok orang pada beda-beda manggil bapak aku nih? Sebenarnya dia siapa ini? Kan kayak gitu. Gitu kan analoginya kan gitu. Tapi kita akan sadar dengan sendirinya, oh dia manggil itu karena memang sudut pandang dia membutuhkan nama itu. Karena kalau misalnya namanya sama semua ya kacau balau lah. Masa kita panggil bapak kita nama gitu kan? Ya, gimana bro? Kalau bro ya. Kalau bro doang lebih ngeri lagi. Itu nanti sampai dinaskan seperti itu. Nah itu syarah Yusi terhadap Risalah Samarqandiyah itu termasuk yang udah disyarah sama Syekh Usam. Itu nanti dan itu termasuk yang kalau misalnya dibuka daurahnya itu jarang gitu. Maka mumpung saya teringat kalian misalnya udah mempelajari ini, udah selesai mempelajari Tuhfatul Ikhwan, nanti kalau bisa mempelajari syarahnya juga, imma syarahnya Syekh Usam atau syarah siapapun itu. Nah, nanti kalau misalnya Syekh Usam buka yang Risalah Samarqandiyah itu ikut. Dia langsung gitu. Dia langsung kenapa aku gini. Nah, salah satu yang langsung dinas sama Imam Dardir sendiri adalah saya membuat risalah ini. Risalah ini maksudnya adalah Risalah Tuhfatul Ikhwan ini memang untuk muqaddimah untuk Risalah Samarqandiyah. Karena nanti di dalam syarahnya sendiri waktu ngejelasin tahliliyah sama makniyah, beliau mengatakan memang ada kaum yang mentafsir ini. Mentafsir itu dalam artian mentafsir plus beserta semua konsekuensinya. Gitu. Sehingga penamaan itu tidak abas gitu. Mungkin kita sependek ini merasa abas gitu kan. Sebagaimana seorang anak tadi merasa abas, ngapain kok banyak kali nama, satu aja kenapa? Gitu, merasa abas. Pada titik tertentu akan dia paham, oh iya juga ya. Masa tetangga manggil bapak saya Mas? Kan ngeri banget itu nanti. Ini apa-apaan ini? Ibu-ibu tetangga Mas manggil bapak saya. Sehingga akhirnya manggil Pak atau manggil nama gitu. Masa manggilnya Bang? Nah, itu kan ngeri banget. Gitu. Ternyata ada fungsionalnya itu di tafsir. Itu. Oke, kita masuk ya. Kok malah jadi cerita itu. Maka kita lihat, kebayang ya tadi tentang makniyah sama ini ya. Nah, makanya saya transfer maknanya dulu. Setelah makna itu tertransfer, maka kita baca diksi ini dengan didikte sama makna. Nah, sejatinya sekarang saya suruh baca aja kalian langsung paham. Ya, kan gitu ibaratnya. Kenapa? Karena udah ada makna di sini. Makanya jangan kita itu masih tulisan kayak gini, langsung qala musannifu al-istiarah terus ngejelasin. Kayak gitu. Kenapa? Karena waktu ngebaca ini itu masih kelihatan banget. Ini apaan ini? Masih tulisan keriting-keriting doang ini. Masih gelap banget itu karena maknanya belum ada di sini. Makanya ditransfer dulu maknanya udah kebayang, oh gitu ya makniyah, oh gitu ya takhiliyah. Baru kita lihat lafaznya. Maka kita lihat wal makniyah
Apa itu makniyah? Makniyah itu adalah sifat kepada isti'arah ya. Al-isti'aratul makniyah. Makniyah itu apa? Allati ya. Oke. Namanya dikatakan makniyah memang dikatakan ada yang tersembunyi. Sisi yang lainnya dikatakan makniyah karena dia seperti kinayah. Paham nggak maksudnya? Karena dia seperti kinayah. Kenapa? Karena sama-sama urusannya lazim dan malzum. Gitu. Urusannya itu sama-sama lazim dan malzum. Kayak gitu. Sama di dalam kinayah waktu disebut apa kalau kemarin itu tawilun najat gitu. Dia menyebut lazimnya. Kan gitu kan? Dia menyebut malzumnya yang dimana diirodahkan itu adalah lazimnya. Berarti urusannya sama-sama lazim malzum. Nah, persis seperti ini. Dia menyebut menyebut lazimnya, yang diirodahkan itu adalah lazimnya, malzumnya. Gitu. Berarti urusannya juga lazim malzum. Makanya akhirnya dinamakan nama lain ini juga al-isti'arah bil kinayah. Gitu. Karena sama-sama terjadi kinayah di dalamnya. Jelas? Oke. Tuya nih. Isti'arah makniyah itu adalah allati tuya. Tuya itu maksudnya adalah ditukar. Gitu. Hanya kembali kepada makniyah. Fi hadhil makniyah. Berarti isti'arah makniyah itu adalah isti'arah yang ditukar. Ditukar itu maksudnya apa? Tidak disebut. Siapa yang tidak disebut? Siapa? Itu zikrul musyabbah bihi. Zikrul musyabbah bihi. Berarti penyebutan atau pengisbatan musyabbah bihi tidak disebut. Kenapa kok ini yang dititik utamakan? Karena musyabbah bih itu merupakan pemain utama di dalam isti'arah. Karena isti'arah itu adalah musyabbah bih punya makna yang dimana maknanya ini ternyata makna maudhu' lahu wat'an tahqiqian daripada musyabbahnya. Kebayang ya? Itu seperti ini. Isti'arah itu adalah musyabbah bih punya makna yang dimana maknanya itu adalah makna maudhu' lahu wat'an tahqiqian daripada musyabbahnya. Karena ini musyabbah bih, ini musyabbah. Jelas? Gitu. Makanya berarti dia pemain utama. Oke. Nah, tapi di sini dia nggak disebut atau ditukar. Bahasa seperti itu. Dia ditukar. Ditukar dengan apa? Bihnya ini ta'aluk kepada uya. Berarti zikrul musyabbah bih, penyebutan musyabbah bih tidak disebut dan digantikan dengan menyebutkan. Dengan nyebut apa? Menyebutkan syai'in min lawazim musyabbah bih. Gitu. Syai'in min lawazim musyabbah bih. Berarti menyebut lazimnya. Berarti kalau seperti itu, musyabbah bihnya itu adalah malzum ini, sedangkan adfar salah satu lazim daripada musyabbah bih. Gitu. Maka lawazim itu adalah jamak daripada lazim ya. Gitu. Sedangkan jamak daripada malzum itu adalah malzumat biasa. Oke, kebayang ya? Berarti dia itu keadaan, berarti bahasanya itu adalah keadaan di saat ini tidak disebut, bahasa gitu. Keadaan di saat musyabbah bih itu tidak disebut dan ternyata dia itu diwakili. Makanya seperti itu. Maka nanti disebutkan ba'nya ini adalah sababiyah. Kenapa dia tidak disebut? Bisa babi qad dzukira ma lazimun bil lawazimi. Gitu. Itu berarti dikarenakan sudah disebut lazim daripada lawazimnya. Jelas? Terus dikatakan falam yuzkar fiha fi di mana? Fi. Nah, di dalam isti'arah makniyahnya ini tidak ada yang disebut di situ dalam pretelan-pretelan ini nih. Dalam pretelan-pretelan ini. Kenapa pretelan-pretelan ini saya katakan? Karena arkannya tasbih itu 4, yaitu musyabbah, terus musyabbah bih, ada tasbih sama wajhus syabah. Nah, di dalam pretelan-pretelan ini nggak ada yang disebut kecuali musyabbah. Jelas ya? Musyabbahnya apa? Yaitu maniyah. Lafaz maniyah. Jelas? Oke. Belum dikasih contoh. Kenapa belum bisa kasih contoh? Lihat takhiliyah dulu. Berarti paham. Tadi sudah saya jelaskan. Berarti pahami bahwasanya makniyah itu sisi di saat musyabbah bihnya itu ditukar dengan lazim daripada musyabbah bih. Paham ya? Nah, sisi di saat musyabbah bih ditukar itu menghasilkan isti'arah makniyah atau menghasilkan sudut pandang kita mengatakan makniyah. Kayak gitu.
sisi saat ditukar. Kenapa saat ditukar? Karena ditukar akhirnya dia tersembunyi. Karena yang datang itu adalah musyabbah. Yang datang itu adalah lazim daripada musyabbah bih. Yes? Oke. Maka kita lihat takhiliyah itu seperti apa? Takhiliyah itu adalah itsbatu dzalikal lazim. Keadaan deh. Berarti pahami. Berarti kan ini saling mendukung. Makniyah itu adalah sisi di saat musyabbah bih ditukar dengan lazimnya. Takhiliyah itu di saat si lazimnya diisbat. Kenapa di saat si lazimnya diisbat dikatakan sebagai takhiliyah? Karena dengan mengisbat lazim membuat terjadinya khoyal. Jelas ya? Dengan diisbat lazim ini membuat terjadinya khoyal. Kenapa kok bisa membuat terjadinya khoyal? Karena dia diidofahkan kepada musyabbah. Gitu. Sehingga akhirnya terjadinya khoyal di situ. Oke. Nih, isbatu dzalikal lazim. Yang dimana lazim ini dijadikan sebagai dal alal musyabbah bih. Dijadikan berarti gini, kita pahami di sini aja. Berarti di sini ada ad-dal. Ada al-madlul. Gitu. Ada yang dijadikan sebagai media, ada yang dijadikan sebagai media, ada yang dijadikan sebagai sesuatu yang sesuatu yang dituju, bahasa seperti itu. Artinya kalau kita katakan madlul kita adalah nadi qaumi misalnya, medianya kita tuju ke sana pakai apa? Pakai kaki, pakai tuk-tuk, pakai motor, pakai taksi, pakai traktor seperti itu. Dan sebagai halnya. Nah, di sini ternyata ada yang dijadikan media. Apa medianya? Yaitu lafadz azfar. Itu lafadz azfar. Yang dimana lafadz azfar ini merupakan lazim daripada musyabbah bih. Berarti medianya adalah lafadz azfar yang merupakan lazim. Sedangkan madlulnya yang mau ditunjuknya atau yang mau ditujunya itu adalah musyabbah bih. Musyabbah bih. Gitu. Musyabbah bih yang merupakan malzum. Gitu. Bayang ya? Jadi yang merupakan malzum. Berarti ini dibalik ini nanti. Kedua ini dibalik. Oke. Takhiliyah itu apa? Ifbatu dzalikal lazim yang dimana dzalikal lazim itu adalah ad-dal. Paham ya? Dia merupakan dal. Kepada apa? Alal musyabbah bih. Apa maksudnya kok bisa dia dikatakan dal alal musyabbah bih? Lazimnya ini merupakan pertanda bahwasanya musyabbah bihnya masih berperan di sini. Karena kita dari awal mengatakan di dalam isti'arah itu pemain utamanya, pemeran utamanya musyabbah bih. Di sini musyabbah bih nggak disebut, tetapi dia nyebut sesuatu sebagai pertanda bahwasanya musyabbah bih masih berperan. Paham ya? Dalam artian apa? Musyabbah bih masih memakai makna yang dimana maknanya itu adalah untuk lahu ta'wilian, yang dimana nisbahnya kepada yang tahqiqiannya itu adalah musyabahah. Masih berperan seperti itu musyabbah bihnya. Nah, itu berarti apa pertanda perannya? Diwakili sama lafaz lazimnya ini. Diwakili sama si lazimnya. Maka dikatakan isbatu dzalikal lazimi ad-dali. Bahasanya alal musyabbah bih sebagai dia itu pertanda bahwasanya musyabbah bih masih memiliki peran di dalam isti'arah ini walaupun si musyabbah bih nggak disebut. Paham ya? Walaupun si musyabbah bih nggak disebut, tetapi menyebutkan sesuatu yang akan kita membayangkan, oh berarti musyabbah bih masih ada ini di sini. Kebayang? Oke. Maka kita lihat fahiyya dia sebutkan gini, fahiyya kembali kepada ini. Fahiyya mulazimatun lil makniyah. Fokus di kata-katanya adalah mulazimah. Mulazimah itu merupakan isim fa'il daripada lazama. Mana lagi saya tulis? Ini aja. Lazama. Ini bukan lazimun ya, tetapi lazama. Terus yulazimu. Bentuk masdarnya adalah mulazamatan. Itu. Mulazamah. Oke, kita lihat nih. Bedain antara lazima yalzamu. Sehingga akhirnya bentuk masdar bentuk isim fa'il dari, kalau ini luzum nanti bentuk masdarnya.
bentuk isim fa'il diri ini adalah lazim, bentuk isim fa'il diri ini adalah mulazim. Paham ya maksudnya? Itu. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau lazim itu dia tidak mengharuskan si torof malzumnya itu juga merupakan lazim. Nanti makin. Ini aja gini. Gak usah fokus di asfar sama ininya ya, asfar sama sabuknya ya. Tetapi fokus di dalam malzum sama lazimnya. Paham ya? Nah, malzum itu adalah sesuatu yang mendatangkan lazim kan? Gitu. Nah, kalau misalnya si malzum itu adalah sesuatu yang pasti mendatangkan lazim, tetapi si lazim tidak melulu pasti mendatangkan malzum, maka dia dinamakan dengan lazim. Paham nggak? Misal seperti kemarin, di dalam arti kita katakan, kalau saya pecahkan kaca, maka pecah. Yang menjadi malzumnya adalah apa? Yang menjadi malzumnya, yaitu kalau saya pecahkan. Pecah itu adalah lazimnya. Ini saya jelaskan di sini. Pakai lau kasartu. Kasartu. Nih, kasartu azujad. Inkasaro. Inkasaro. Oke. Maka saya pecahkan kaca itu adalah malzum. Sedangkan pecahnya si kaca itu adalah lazim. Berarti kita katakan apa? Setiap saya pecahkan, pasti pecah nggak? Pasti pecah. Tapi setiap pecah, pasti saya pecahkan nggak? Nggak. Paham ya maksudnya ya? Kalau misalnya si malzumnya itu membuat terjadinya lazim, pasti gitu. Kalau si malzumnya itu pasti membuat terjadinya lazim, tetapi si lazim tidak melulu membuat terjadinya malzum. Paham maksudnya? Maka itu dinamakan dengan lazim. Si lazimnya. Paham? Tapi kalau misalnya dua torof, si malzumnya pasti membuat terjadinya lazim, dan si lazimnya pasti membuat terjadinya malzum. Maka itu si dianya dinamakan dengan mulazim. Gitu. Sehingga akhirnya nisbah keduanya itu tidak dinamakan dengan luzum, tetapi mulazamah. Paham ya? Tidak dinamakan dengan luzum, tetapi mulazamah. Kalau yang lebih jauhnya lagi, antara dua ini adalah qodiyah. Kalau misalnya nisbahnya umum khusus mutlak ini lebih aam, itu terjadi lazim. Tapi kalau misalnya nisbahnya tasawi, maka itu terjadi mulazamah. Itu jauh banget nanti. Tapi itu jadiin kata kunci aja tadi yang saya bilang. Kenapa ini dijelaskan? Karena kita melihat kata-kata beliau. Beliau nggak mengatakan fahiyya lazimatun lil makniyah. Tetapi fahiyya maksudnya siapa sih? Takhiliyah. Beliau nggak mengatakan takhiliyah itu adalah lazimatun lil makniyah. Kenapa? Karena kalau dikatakan takhiliyah itu adalah lazimatun lil makniyah, maka kita memahami bisa jadi ada takhiliyah, nggak ada makniyah. Paham nggak maksudnya? Seperti halnya kita memahami bisa jadi kacanya pecah, tapi bukan saya yang pecahkan. Kebayang ya? Gitu. Tapi beliau nggak mengatakan lazimatun. Beliau mengatakan mulazimatun. Berarti maksudnya apa? Setiap kali ada takhiliyah, pasti ada makniyah. Setiap kali ada makniyah, pasti ada takhiliyah. Itu dinamakan dengan mulazamah. Nah, akhirnya inilah yang dikomentari di dalam matan sulam. Karena waktu Imam Akhdari mengatakan tentang apa itu qodiyah syartiyah muttasilah. Beliau mengatakan apa? Ma'aujabat talazumal juz'aini. Beliau menggunakan diksi talazum. Nah, itu nanti dikomentari. Ini yang dimaksud talazum itu adalah lazimal juz'aini, bukan talazum. Kenapa? Karena kalau talazum itu menghasilkan mulazamah. Sedangkan kalau lazim enggak. Kalau misalnya talazum itu membuat antara nisbah antara muqaddam dan tali itu tasawi. Sedangkan lazim itu membuat nisbah antara muqaddam dan tali lebih aam daripada muqaddam. Ini kan kita katakan talinya lebih aam ini. Ini muqaddam, ini tali. Ini lebih aam kan? Kenapa? Karena si inkisar bisa disebabkan banyak hal. Gitu. Tetapi si mecahkan hanya menyebabkan satu, yaitu pecah. Tetapi pecah bisa disebabkan banyak hal. Persis seperti istihad sama tanjah kemarin. Najah bisa disebabkan banyak hal. Tetapi istihad menyebabkan tanjah saja.
Paham ya maksudnya? Itu yang dinamakan dengan muqaddam lebih akhas daripada tali, sehingga akhirnya tali lebih a'am daripada muqaddam. Nah, ini sehingga contoh-contoh ini itu dinamakan dengan nisbah bainahuma atau nisbatul bainal muqaddam wat tali umumun wa khususun mutlak. Ini yang sempat saya singgung di dalam mantik dahulu. Wah, dahulu ya, sekarang udah lama banget. Lama banget perspektif yang udah lupa itu. Yang karena belum sempat dimurojaah itu, karena dikejar waktu terus. Makanya saya mengatakan dahulu. Makanya kayaknya beberapa yang pernah datang di mantik masih ngerasa, oh, ada ya pembahasan itu ya? Mungkin ada, mungkin. Saking udah dahulu banget itu. Udah kayak Ramadan tahun berapa Hijriah itu. Oke. Itu yang pernah saya singgung di dalam mantik. Saya mengatakan apa? Minimal. Kan waktu dikatakan gini. Waktu kita ngebahas tentang qiyas istitsnai yang qadiyah syartiyahnya syartiyah muttasilah. Masih ingat ya, ada nama qadiyah syartiyah muttasilah seperti itu. Nah, qiyas istitsnai qadiyah syartiyah syartiyah muttasilah, maka rumusnya ini. Atau kalau kalamnya Imam Akhdari dalam sulamnya, beliau mengatakan anta jawat mudzaka wat atali wa wat qutalin wat wa raf qutalin rafu awalin wa la yalzum aksini liman jala. Nah, itu minimal nisbah antara muqaddam dan talinya umum wa khusus mutlak. Kenapa? Karena kalau misalnya nisbahnya tasawi, maka 4 torofnya muntij. Itu pernah saya tanbih. Kenapa? Karena kalau nisbahnya tasawi, maka isbatul muqaddam yadullu ala isbatit tali, isbatit tali yadullu ala isbatil muqaddam. Raf'ul muqaddam yadullu ala raf'it tali yadullu ala raf'il muqaddam. Seperti halnya contoh, kalau di dalam kitab matik itu yang sering banget dicontohkan yang tasawi, yaitu apa? Apa? Enggak insanatik ya. Ini qadiyah, bukan mufrad. Ini adalah qadiyah. Gitu. Contohnya seperti apa? Idza intola'ati syamsu fan naharu mawjudun. Itu tasawi. Karena setiap kali matahari terbit, siang ada. Dia nggak mengatakan terang ada ya, tetapi siang ada. Kenapa? Karena bisa jadi matahari terbit, terang nggak ada, gara-gara gerhana. Atau gara-gara mendung gelap, nggak ada terang. Nah, setiap kali matahari terbit, siang ada. Setiap kali siang ada, maka matahari terbit. Itu tasawi. Paham ya? Sehingga akhirnya kalau matahari terbit pasti ada siang, kalau ada siang pasti ada matahari. Pasti matahari terbit maksudnya. Kalau matahari tidak terbit pasti tidak ada siang, kalau tidak ada siang pasti matahari tidak terbit. Itu yang dinamakan dengan akan muntij di dalam 4 torofnya. Itu yang dinamakan dengan mulazimah atau mulazamah. Sedangkan yang di sana kita bahas itu hanya luzum saja, tidak talazum. Bayang ya? Luzum saja, tidak talazum. Makanya waktu di kalam beliau itu pasti nanti dikomentari kata-katanya itu. Karena Imam Akhdari mengatakan ma'au jabat wadatulin fisol gitu. Terus ma'au jabat talazumal juz'aini seperti itu. Beliau mengatakan ta'rif daripada qadiyah syartiyah muttasilah itu adalah ma'au jabat talazumal juz'aini, yang membuat 2 juzuknya itu saling talazum. Karena talazum itu saling melazimi. Nah, nanti dijelaskan yang dimaksud di sini adalah lazimal juz'aini. Oke, ini cuma ngejelasin ini doang tadi. Tapi udah kemana-mana kan, jadinya kan. Betul. Oke, maka fahiyah ay takhiliyah itu adalah mulazimatun lil makniyah. Dengan mengatakan setiap kali ada makniyah pasti ada takhiliyah, setiap kali ada takhiliyah pasti ada makniyah. Oke, lanjut. Nahu, ini contoh udah kita bahas langsung. Alfarul maniyati nasyabat bi fulanin. Berarti cakar-cakar kematian itu mengincar fulan. Itu berarti ada luar biasa. Mengincar. Kalau mengincar masih bisa nih. Kita masih bisa mengatakan mengincar. Kalau ke cakar apa? Cakar-cakar kematian menghantui fulan. Wah, itu lebih dalam lagi itu. Betul. Cakar-cakar kematian menghantui asad. Wah, fulannya pakai asad. Udah serba semuanya sudah. Nggak ada yang hakiki lagi udah di kalamnya itu. Gitu. Tapi setidaknya walaupun nggak ada hakiki, setidaknya ada ini semua, ada pembenaran. Sehingga akhirnya menafikan daripada kata-kata yang bohong. Gitu. Kata-kata bohong itu nggak ada hakiki juga. Tapi semuanya itu nggak ada pembenaran. Oke. Nah, baru ini penjelasannya.
penjelasan tentang tadi itu. Apa? Syubihatil maniyatu bis-sabu'. Paham ya? Kata-kata nih. Berarti mentasbihkan maniyah dengan sabuk. Gitu. Berarti mentasbihkan maniyah dengan sabuk di dalam apa? Karena sama-sama irtiyal. Berarti maksudnya apa? Al-maniyatu kas-sab'i fil irtiyal. Itu tasbihnya. Nah, kan jadi udah enak banget kan ininya bacaan ini udah kayak bacaan anak SD jadi kan. Ya gitu. Jadi kan gitu. Karena maknanya udah tersimpan di sini. Syubihatil maniyah tuh. Kalau kita nggak paham ini kan kita bingung. Sabo ini ngapain? Muncul dari mana dia? Tadi nggak ada sabo dari awal faslon di sini baca-baca mana sabo di sini nggak ada. Kok bisa muncul di sini? Paham ya maksudnya ya? Gitu. Maka tadi dipaparkan dulu nih. Oke. Kita mentasbihkan maniyah dengan sabo fil irtiyal. Fi-nya ini yang menjadi wajh syabahnya. Karena sama-sama menakutkan, sama-sama mematikan, sama-sama menyeramkan. Wastu'iras sabu' laha. Lahanya tuh lil maniyah. Berarti akhirnya memakai lafadz dipinjamkanlah lafadz sabu'. Kalau di sini baru kita katakan dia sebagai musta'ar. Dipinjamlah lafadz sabu' untuk mewakili maniyah. Makna maniyah ya maksudnya. Gitu, untuk mewakili makna maniyah. Yang dimana padahal maniyah bukan makna daripada sabu'. Makanya pinjam kan? Dikatakan isti'arah. Wastu'iras sabu' laha lil maniyah. Tumma tuya dikruha. Terus penyebutan si sabuk dikruhu itu dikru sabuk tuya diganti. Enggak seperti isti'arah yang adi. Kalau isti'arah yang adi itu kan memang ustu'iro lafdul asad seperti tadi ra'aitul asad fil hammam gitu. Ustu'iro lafdul asad lil apa? Lil rajulus suja. Kan gitu bahasanya. Langsung disebut. Nah, di sini udahlah minjam lafadz asad untuk mewakili makna rajulus suja. Si lafadz yang dipinjam nggak dipakai. Yang dipakai itu adalah lazim dari pada lafadz itu. Bayang ya. Nah, makanya disebutkan tsumma tuya dzikrus sabu isti'aratan bil kinayah. Kenapa dikatakan isti'aratan bil kinayah? Karena waktu diganti dengan lazimnya. Sebagaimana kejadian di dalam kinayah menyebut kata-kata tawilun najat padahal menginginkan lazim daripada tawilun najat. Paham ya? Nah, persis seperti ini. Saat diganti dengan lazimnya, yaitu al-adfar. Jelas? Isti'aratan. Gitu. Isti'aratannya ini dikembalikan ke sini nih. Dia ini menjadi maf'ul mutlak daripada ini. Musta'ir. Yaitu proses isti'arahnya itu adalah isti'arah bil kinayah. Posisi penukaran itu tadi tuh. Itu dinamakan dengan isti'arah bil kinayah. Nah, isti'arah bil kinayah inilah akhirnya dinamakan dengan isti'arah makniyah. Oke. Wadulla. Terus setelah itu apa lafadz yang dipakai untuk mengganti tadi itu matuya zikruhu kan lalu diganti penyebutannya, ditukar penyebutannya. Lantas apa lafadz yang menjadi tukarannya? Tsumma wadulla alaihi kepada yang disebut tadi itu ala dzikri bi dzikri lazimihi. Paham ya? Wadulla alaihi nya kembali kepada sabu sebagai yang diganti tadi. Wadulla ala sabu bi dzikri lazimi sabu wa huwa al-azfar. Jelas? Wa izbah. Di saat mengizbat asfar itu menghasilkan khoyal. Karena waktu dikatakan azfarul maniyah, cakar-cakar kematian, khoyal kita. Kok bisa cakar itu diisbat kepada maniyah? Padahal ini bukan maknanya. Berarti menghasilkan khoyal jadinya. Oke. Wa isbatul asfar tahyiliyatan. Bahasanya didatangkan dalam rangka untuk memberikan khoyal. Jelas? Oke, hadza wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala shalawat.
Ustaz, itu al-maniyah sama al-maut bisa ikut. Enggak, maut itu kan memang lafaz doang, bukan makna. Memang makna daripada maut itu mania, kematian. Bisa.